salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dengan tema Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab beginilah firman Allah, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang berita yang telah didengar bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Hiduplah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman Tuhan tidak ada di dalam kita. Jika seorang yang sudah hidup dalam terang Allah, orang itu sudah membangun hubungan komunikasi yang erat dengan Allah dan telah membangun persekutuan yang akrab dan intim dengan Allah. Jika seseorang yang hidup dalam terang bukan tampak dari pengakuan semata, tetapi bagaimana ia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan bila ia rajin beribadah, rajin melayani, menyampaikan firman Tuhan, belum tentu dapat dikatakan atau dipastikan bahwa ia hidup dalam terang. Kemungkinan juga ia hanya melakukan itu semua secara rutinitas. Jika seseorang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sudah dipastikan bahwa ia hidup dalam terang dan hidupnya telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus, dan ia bersekutu di dalam Allah yang terang, karena ia menyadari sebagai manusia berdosa, mengakui
mengakui kesalahan dosanya dan meminta pengampunan akan pelanggaran dosa-dosa ia perbuat. Saudaraku, di pagi hari ini marilah kita tinggalkan segala bentuk pekerjaan kita yang menimbulkan kejahatan dan memohon keampunan kepada Tuhan kita. Jadilah terang di dalam lingkungan kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, terutama sakit karena virus COVID-19. Kaulah tabib ajaib ya Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit itu. Sembuhkanlah. Juga kami berdoa kepada orang-orang susah, janda-janda miskin, anak yatim piatu, dan saudara-saudara kami yang mengalami PHK atau tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Berkatilah mereka. Juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami musibah karena banjir, gempa bumi. Berilah pertolongan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang selalu menemani dan melindungi mereka. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.